Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Kepemimpinan. Oke, baiklah, langsung saja. Saya Nabil Makarim Firsal dengan NIM 19 12 12 31 dari Prodi Sistem Informasi, asal dari Jambi dengan usia 20 tahun. Selanjutnya, seandainya saya menjadi seorang pimpinan di bisnis kreatif agency ya. Namanya dengan nama Ame Kreatif, lokasinya di Yogyakarta Sleman. Kita fokusnya ke bisnis kreatif agency untuk membuat konten marketing. Ini visi misi kami yaitu mampu memberikan konten marketing yang kreatif kepada klien sesuai permintaan, menjadi agensi yang profesional dalam membuat konten marketing, menyajikan hasil yang terbaik agar membantu peningkatan kualitas konten marketing klien. Visi kami adalah menjadi kreatif agensi yang berdedikasi kepada hasil konten marketing yang maksimal sehingga klien mendapatkan peningkatan engagement. Strategi kami ini mengenal, memahami, memberikan solusi, menjamin hasil, menjadi sahabat bagi klien. Nah, maksudnya mengenal ini kita harus mengenal klien kita, gimana sih produk yang klien kita inginkan, hasil yang klien kita inginkan, terus memahami apa konsep yang klien kita inginkan, terus kita memberikan solusinya nih sebagai content marketing gitu. Kita juga harus menjamin hasil yang sesuai dan terbaik untuk klien kita. Terus kita harus menjadi sahabat klien ya, karena klien perlu kita sebagai content marketing yang membutuhkan kita sebagai konsultan ya, bisa dibilang. Selanjutnya, bagaimana cara saya mau mulai proses pemimpinnya? Saya akan mengarahkan tim sesuai visi misi dan strategi saya yang sebelumnya, terus membagi job desk serta manajemen sesuai kebutuhan. Nah, ini penting banget sih kalau mau membagi job desk ini. Saya akan menentukan job desk mereka setiap project serta manajemennya gimana, kebutuhannya gimana, terus membentuk brand sebagai content marketing. Kita harus membuat kreatif agensi kami ini sebagai brand yang terkenal sebagai content marketing yang baik. Terus membangun semangat tim kita. Penting banget untuk biar tim kreatif agensi kita selalu berkembang ke depannya. Gaya kepemimpinan saya sih yang menggunakan prinsip kepemimpinan demokratis, sehingga tim akan saling memberi pendapat dan berbagi opini mengenai proyek. Untuk menentukan arah tujuan proyek serta kreatif industri, melibatkan lebih dari satu orang yang memiliki pemikiran berbeda. Lalu kita berusaha menyatukan dan menjalankan pemikiran terbaik sesuai tujuan proyek. Pemikiran tiap orang dapat dijadikan sebagai kolaborasi, ide-ide yang disatukan menjadi hasil yang terbaik. Contohnya, memahami keinginan klien, menentukan arah proyeknya, dan memulai brainstorming bersama tim, lalu memberikan ide masing-masing yang dapat dijadikan fondasi proyek untuk membangun proyek nantinya. Proses menjelaskan kepada tim agar bisa mencapai visi dan misi. Dengan cara memberikan pengarahan kepada tim tentang visi dan misi, kita jelaskan visi dan misi kita apa. Tentunya tim kita tuh harus kita arahkan sesuai dengan arah yang kita bangun dari visi dan misi. Jangan sampai marketing kita ini malah benceng karena tidak sesuai dengan visi dan misi. Terus kita menjelaskan tujuan dari konten marketing yang diharapkan klien. Tujuan dari konten marketing ini apa, yang diharapkan sesuai enggak dengan klien kita. Terus mengarahkan tim agar memiliki goals dalam pelaksanaan visi dan misi. Tentunya ya, kita dengan tim itu harus memiliki tujuan akhir, terus tujuan yang besar, entah itu harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan, hingga jangka panjang goals yang kita inginkan. Terus memberikan arahan kepada tim untuk berkreasi dengan tujuan memberikan hasil yang terbaik kepada klien. Tentunya sebagai tim yang bergerak di kreatif agensi, kita perlu berkreasi seluas mungkin sebagai bentuk kreativitas kita, serta jadi sebagai referensi atau sebagai hasil yang terbaik untuk klien kita. Nah, bagaimana cara menghadapi masalah ya? Nah, misalnya ada masalah internal ini, kita harus mengetahui penyebab dengan akar masalah. Memahami latar belakang masalah kita nih, ada apa nih masalahnya nih. Terus kita harus sudah memahami masalah tadi, kita menentukan solusi-solusi yang terbaik yang dapat dilakukan. Kita harus menemukan solusinya gimana,
Terus sudah kita mendapatkan solusinya tadi apa yang terbaik, kita jalankan solusi yang tadi. Nah, yang terakhir kita bakal mengarahkan tim agar tidak membuat kesalahan yang sama. Ya, wajar sih kalau memang ada kesalahan seperti mungkin tidak sesuai dengan konsep ataupun ada miskomunikasi, mungkin wajar ya di creative agency. Terus di eksternal tuh kita memahami permasalahan klien. Klien ini maunya apa, ada masalahnya apa, sehingga butuh content marketing. Terus kita analisa dulu masalahnya apa yang dari klien itu. Kita coba nyari solusi-solusinya sesuai diinginkan klien, biar klien bisa mendapatkan solusi dengan konten marketing yang kita tawarkan. Terus contohnya ya, klien mendapatkan hasil yang tidak sesuai konsep awal, nah maka tim kita bakal revisi ulang serta memperbaiki kekurangan. Kalau nggak sesuai konsep awal berarti ada kesalahan dari kita, maka kita perlu tanggung jawab kita untuk merevisi ulang kesalahan kita tadinya. Nah, langkah-langkah agar perusahaan tetap eksis di era milenial dan era digitalisasi. Tentunya ya, sebagai kreatif agensi yang selalu bergerak di bidang kreatif, milenial, serta digital ya. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi serta sosial media. Kita harus ngikutin gimana sih pasar-pasar, gimana konten-konten marketing yang lagi rame, terus menarik itu. Habis itu kita melakukan riset pasar kita nih, riset bagaimana nih dari klien kita, target pasarnya gimana. Terus kita juga tim perlu banget mengupgrade skill ya sesuai kebutuhan, karena bisa jadi kita ketinggalan dengan era-era digital ya. Terus memberikan hasil yang relevan dengan klien dan target pasar kita. Memberikan edukasi di sosial media, di samping marketing kita memberikan edukasi gimana sih konten marketing yang baik itu, bagaimana memahami klien. Memberikan edukasi seperti di sosial media kan sebagai bentuk perkembangan kita membagi terhadap era milenial dan era digital. Terus kita mengikuti gaya bekerja sesuai era milenial dan era digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan serta salah kata, mohon maaf. Saya Nabil Makarim Wirsal. Akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.